Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gulam Insan Kamil dari kelas PAI 4C. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang takwa. Lafaz dan terjemah hadis. An Nabi Zarin qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud wa Ahmad. Artinya, dari Abu Dzar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah setiap perbuatan yang jelek itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan dapat menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Abu Dawud. You are my hero, you are my superstar, my guiding light, you are my everything, you are Muhammad. Asbabul Wurud. Dalam Al-Sahihain disebutkan bahwa Ibnu Abbas telah meriwayatkan ketika Abu Dzar menyatakan keislamannya di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, kebenaran bagi kaummu dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi manfaat kepada mereka. Ketika beliau melihat betapa Abu Dzar berkeinginan tinggi bersamanya di Mekah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan ketidakmungkinannya. Namun beliau berkata atau berpesan kepada Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan seterusnya. Tahrij hadis. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, dan Al-Hakim dari seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan juga oleh Ahmad At-Tabrani dalam Al-Majmu' Al-Kabir dan dalam Al-Mu'jamus Shaghir, dan Abu Naim dalam Hilyatul Auliya, dan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Hadis ini dihukumi hasan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nawawi dalam Al-Arba'in dan Riyadhus Shalihin, dan Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' As-Shaghir. Kandungan hadis. Yang pertama, perintah untuk bertakwa kepada Allah dimanapun berada. Takwa secara bahasa berasal dari kata ittaqa yattaqi yang artinya mencari perlindungan. Sedangkan secara istilah, bertakwa artinya membuat penghalang antara diri kita dengan sesuatu yang kita takuti. Bertakwa kepada Allah menjadikan penghalang antara diri kita dengan murka dan azabnya. Hal ini juga selaras dengan firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Kemudian kandungan hadis yang kedua adalah mengiringi kesalahan dengan kebaikan. Dalam hadis tersebut dijelaskan, iringilah kesalahan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan tersebut. Hal ini juga selaras dengan firman Allah dalam Quran Surat Hud ayat 114 yang artinya, dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Yang ketiga adalah akhlak yang baik termasuk sifat takwa. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik. Hal ini juga dijelaskan dalam
sabda Rasulullah yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. You struggled for us night and day. How gratitude will never fade. You are the loving one. Korelasi hadis dengan pendidikan. Hadis ini mengandung tujuan dari pendidikan Islam, sebagaimana diketahui bahwa tujuan pendidikan Islam. Menurut Abdurrahman An-Nahlawi merumuskan tujuan pendidikan Islam adalah merealisasikan penghambaan kepada Allah dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara sosial. Kemudian menurut Atiyah Al-Abrasi, tujuan utama pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak atau kemuliaan akhlak. Kemudian menurut Jalaluddin senada dengan pendapat Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah menyerahkan diri kepada penciptanya. Peace be